Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk terus-menerus bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan dalam firman-Nya. Dan pada kesempatan ini, puji Tuhan, kita akan bergumul dengan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya bacakan bagi kita sekalian ayat yang ketujuh demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Tema yang saya persiapkan untuk pergumulan firman Tuhan saat ini bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ialah bersukacita atas keberuntungan orang lain. Bersukacita atas keberuntungan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, zaman yang sudah kekinian, yang modern, masih adakah manusia yang menganut pola pikir kuno? Nah, contohnya kalau melihat orang lain banyak rezeki, melihat orang lain bahagia, melihat orang lain sukses, atau melihat orang lain berada dalam sebuah pencapaian hidup, dia malah yang gak tenang. Dia susah tidur, mencari-cari di mana ya titik kesempatan atau titik alasan supaya bisa mencela. Kok dia bisa, aku gak bisa, ini tidak mungkin. Nah, seharusnya aku sih yang ada di posisi itu, atau kenapa harus dia? Nah, dia sepertinya dia gak cocok, yang cocoknya aku. Ya. Atau ketika mengetahui seseorang yang dulunya sakit, dulunya miskin, dulunya berdosa, dulu attitude-nya jelek, tiba-tiba hidup dengan cara sebaliknya. Bukannya ikut senang, malah gerah. Ya. Kayaknya dia gak pantas, dia gak layak, benar-benar gak cocok dia. Atau rasanya lebih pantas saya begitu daripada dia. Terus Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang paling layak itu siapa? Yang paling pantas itu siapa? Kalau ada orang yang masih memiliki pola pikir demikian, ya artinya dia masih menganut pola pikir kuno seperti orang-orang Farisi. Ya, apalagi yang begitu adalah orang Kristen. Ya, sungguh terlalu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebab ajaran Tuhan tidak demikian. Berarti selama ini sebagai orang Kristen ajaran Yesus tidak masuk untuknya. Jadi dalam cerita ini sebenarnya ada pemungut cukai yang dikasih label negatif, ya dianggap sebagai pemeras ya dalam masyarakat ya. Jadi ada juga orang-orang berdosa yang mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cacat nama, cacat perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Alkitab justru menggambarkan bahwa mereka ini yang antusias menyambut kehadiran Tuhan Yesus, menyimak dan menekuni ajaran Tuhan. Nah, tetapi lucunya yang gak nyaman ini adalah orang-orang yang notabene-nya melayani di bait Allah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang yang terpandang terhormat, yang seakan-akan kalau dekat dengan orang-orang berdosa, pendosa menurut mereka, mereka bisa terkontaminasi ya, atau justru mereka sangat menghindar bertemu dengan orang-orang atau bersentuhan dengan orang-orang
yang menurut mereka tidak pantas dan tidak layak. Namun Yesus justru punya karakter atau sikap sudut pandang yang berbeda. Di sini uniknya, bagi kita sekalian bahkan teladan yang luar biasa. Yesus menomor sekiankan atau bahkan seakan mengabaikan kabar buruk dari kehidupan masa lalu orang-orang berdosa ini. Sampai muncul perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan betapa senangnya seseorang saat menemukan miliknya yang berharga, melebihi sukacita atas segala yang masih dimiliki. Sampai dikatakan di sini sampai syukuran Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ya, walaupun bagi orang lain mungkin biasa aja atau malah gak penting. Ya. Apa ia tidak layak senang, tidak layak bahagia? Firman Tuhan bagi kita sekalian memberi isyarat bahwa dia layak. Sangat-sangat layak Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Bahkan pada ayat yang ke-7 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sekali lagi saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Beberapa poin penting yang saya catat untuk kita gumuli bersama dan berharap dapat menumbuhkan karakter hidup Kristiani yang sesungguhnya bagi kita. Pertama, saya ingin mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk tinggalkan pola pikir Farisi atau ahli-ahli Taurat di masa lampau. Ya, semisalnya masih ada yang sepemikiran dengan mereka di masa kini. Kalau mau sehat mental, sehat rohani, sehat jasmani, ya, atau tekanan darah kita tetap stabil, kita dapat hidup dalam ketenangan. Semua orang layak menerima kasih karunia bukan karena secara manusiawi saja dia layak, tetapi karena kemurahan Tuhan melayakkannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kenapa harus cemburu? Kenapa harus iri? Kenapa harus dengki? Apalagi kalau kita orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak sepemikiran dengan Kristus itu bahaya, gawat Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita malu sama Tuhan. Apalagi kalau kita adalah seorang hamba Tuhan, melayani di rumah Tuhan, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, ya. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang wajib sefrekuensi dengan Tuhan, ya. Cara hidup Yesus di masa lampau memberi teladan bagi kita. Kalau tidak, ya marahlah Tuhan sama kita. Marahlah Tuhan pada kita. Kedua, mari kita memiliki pola pikir seperti pola pikir Yesus, pola pikir Kristus. Memang sangat sempurna sekali, ya paling tidak kita segambar, ya walaupun tidak sesempurna Tuhan. Teladan kasih tanpa batas, mengajari kita untuk hidup dengan empati dan simpati terhadap sesama. Mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini bukan hanya tentang kita. Ada manusia lain yang juga pantas dihargai, pantas diapresiasi, pantas untuk dihormati dan dihargai. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, lalu kenapa juga kalau orang lain lebih baik daripada kita? Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Belajarlah mengatakan puji Tuhan di atas sukacita dan keberuntungan kesuksesan hidup orang lain. Mereka berhak, mereka pantas. Kita juga mungkin tidak tahu seberapa keras mereka berjuang untuk berada pada posisi itu. Apa Tuhan tidak sayang kita atau lebih sayang kepada mereka? Saya ingin katakan tidak. Belajarlah mengenal Tuhan secara pribadi dengan kasih yang tidak terbatas. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu dan keadaan. Tuhan selalu punya cara untuk menyatakan kasih kepada masing-masing orang dalam segala keadaan tanpa mengurangi nilai kasih-Nya. Hiduplah dengan sukacita, nikmatilah berkat Tuhan, nikmatilah dengan bersyukur waktu Tuhan yang dipercayakan pada kita.
tanpa harus mengukur hidup kita dengan hidup orang lain. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudaraku belajar juga dari pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka tidak butuh validasi, yang penting fokus pada Tuhan. Itu. Di tengah anggapan miring terhadap mereka, tidak menyulutkan semangat mereka untuk bertobat. Diketahuilah bahwa kita akan bertemu, mungkin saja kita akan bertemu dengan orang-orang yang mematahkan semangat hidup kita, semangat melayani, semangat memuliakan Tuhan. Kemungkinan saja kita akan bertemu dengan orang-orang demikian. Tetapi kalau kita fokus pada Tuhan, ya semua itu akan menjadi tidak penting bagi kita. Jadi bersukacitalah atas hidupmu, atas sesamamu, ya atas kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap hidupmu, terhadap sesamamu, terhadap tetanggamu, terhadap rekan kerja, terhadap rekan pelayanan, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami gumuli bersama. Kami berharap Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh menyegarkan kehidupan rohani kami. Kami diajarkan oleh firman-Mu untuk hidup bersukacita, bukan hanya atas hidup kami, tapi bahkan mungkin atas kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap hidup orang lain. Kami belajar untuk tidak merasa bahwa hanya kami yang paling layak, tetapi semua orang layak menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati semua orang, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati keluarga dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga belajar untuk boleh menjadi berkat dan alat di tangan Tuhan dimanapun kami berada. Beri kami sukacita, beri kami hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.